Ya, apakah ini Fatih? Off mic. Hah? Off mic. Oh, Fatih ya, betul ya? Ya. Oh, ini Fatih dan juga ada Arjuna. Halo, Fatih dan Arjuna. Gimana kabarnya hari ini sehat? Kan sekali. Oh, Miss Dani izin rename aja ya, biar mudah ya. Nak. Nah, itu dia, ada di Aku rename. pengen Oke, untuk teman-teman yang belum pelan. nyalakan kamera, bisa nyalakan kamera dulu ya, supaya nanti bisa terlihat nih ekspresinya. Wah, ini dia nih, udah ada Fatih. Oke, dan Arjuna. Arjuna kayaknya lagi connect audio, jadi kita tungguin dulu ya. Fatih, gimana kabarnya hari ini sehat? Ya. Sehat. Wah, berapa hari lagi nih mau masuk sekolah? 3 hari lagi. 3 hari lagi. Tapi nanti masuk sekolahnya seru sih, karena kan sudah masuk ke semester 2 berarti ya, Fatih ya. Wah, semangat untuk Fatih. Kemarin seru dong berarti ya liburan. Ngapain aja nih di rumah kayak main Roblox gitu ya. Sama saudara-saudara, sama teman-teman ya, Fatih. Udah puas dong, udah puas dong main ML sama Robloxnya ya. Oke, mantap sih. Kalau gitu, mumpung 3 hari lagi nih dipuas-puasin main gamenya ya. Karena nanti kalau udah mulai sekolah berarti harus lebih fokus lagi gitu. Karena udah semester 2 nih. Sebelum nanti kenaikan kelas ya, Fatih ya. Berarti kamu nanti kalau naik kelas, kelas berapa nih, Fatih? Empat. Oh, kelas 4. Wih, mantap. Apalagi mau kelas 4 ya. Baik, kalau gitu Miss Deni izin remind teman-teman yang lain dulu. Untuk Fatih dan juga Arjuna kalau belum masuk ke platform Algonova bisa masuk dulu ya, sehingga nanti kita bisa kerjakan tugas-tugas di sana, oke? Silakan, Miss Deni izin 1 menit ya, mengingatkan yang lain dulu, oke? Wah, Arjuna kayaknya sudah connect nih mikrofonnya. Halo, Arjuna gimana kabarnya hari ini? Sehat? Nanti lama ya. Halo Arjuna, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oh iya betul Arjuna ya. Oke Arjuna dan Fatih kalau belum masuk ke platform Algonova bisa masuk dulu sehingga kita bisa kerjakan tugas-tugas di sana ya. Mana ya? Apa ini? Belum apa. Belum lupa. Oh ini dia udah ada. Miss Daniel lupa panggilannya Imam atau Rashid sih? Imam atau Imam. Rashid? Imam ya? Iya Miss Daniel ingatnya Imam Imam. panggilannya betul ya Imam ya. Imam gimana kabarnya hari ini sehat? Belum. Wah kalau Imam berarti masuk sekolah berapa hari lagi nih Imam? Ditanya langsung. Hmm, Senin besok. Oh, Senin besok wah sama berarti kayak Fatih ya. Udah masuk sekolah. Wih, semangat Imam ya. Semoga nanti di semester 2 ini kamu makin semangat lagi, makin fokus lagi nih sehingga nanti saat naik-naikan kelas nilainya udah bagus banget gitu ya. Kalau Imam sama Fatih sudah masuk ke platform Algonova kah? Belum. Oke, kalau gitu Imam bisa masuk dulu menggunakan username dan password yang sudah diberikan. Fatih juga ya. Fatih kalau belum masuk bisa masuk dulu yuk sehingga nanti kita bisa kerjakan tugas-tugas di sana. Ngomong-ngomong, Fatih sama Imam sudah makan belum nih sebelum kelas? Udah. Wih, kalau Imam udah, kalau Fatih Maaf, udah makan? Miss. Selek. Oh, nge-lag ya. Tes-tes, kalau sekarang masih nge-lag nggak, teman-teman? Ah, kayaknya Miss Dania itu harus matiin kamera sekitar 1 atau 2 menit, baru nanti kalau sudah suaranya itu nggak putus-putus lagi, baru Miss Dania nyalakan kamera ya. Gitu. Kalau Fatih udah makan sore belum tadi sebelum kelas Fatih? Belum. Belum. Oh, kayaknya sebentar lagi mau makan.
malam ya. Kalau Imam tadi makan pakai apa nih sebelum kelas? Lupa. Waduh, lupa dia makan pakai apa. Oke deh, baik kalau gitu nanti boleh ya cerita-cerita lagi ya. Oke, karena sekarang sudah pukul 4:05, Miss Dani izin buka dulu kelasnya ya. Teman-teman semua, selamat datang kembali pada kelas kita yang bernama kelas pemrograman visual. Mohon maaf ya, minggu lalu Miss Dani tidak bisa hadir, tapi digantikan oleh Mister siapa, ada yang masih ingat nggak? Kemarin namanya Mister siapa? Kak, Siapa Kak tuh? Hadi. Kak Hadi, betul, Mister Hadi ya, betul ya. Jadi minggu lalu tuh Miss Dani ada acara teman-teman, jadi tidak bisa mengajar di kelasnya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, hari ini kita ketemu lagi nih. Oke deh, kalau gitu sekarang Miss Dani izin untuk share screen dulu. Jadi hari ini kita mau belajar apa? Kita akan belajar lagi terkait variabel dalam games. Teman-teman, kita mau meninjau dulu yuk materi minggu lalu. Kemarin teman-teman sama Kak Hadi belajar apa sih? Coba deh teman-teman, ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu tuh teman-teman belajar apa ya sama Kak Hadi ya? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Kisi-kisinya ini teman-teman, karena kita berada di modul yang namanya variabel, berarti minggu lalu tuh kita belajar apa ya sama Kak Hadi ya? Tema materinya ya. Ada yang masih ingat nggak? Yang ada ini nih teman-teman. String. Hah, kira-kira string itu apanya variabel ya? Hmm, apa ya? Tipe-tipe vari Labal. variabel, bener ya. Jadi sebelum kelas ini ya teman-teman tuh udah belajar yang namanya tipe-tipe variabel. Ada yang masih ingat nggak tipe-tipe variabel ada apa aja? Pertama apa, hayo? Ada tiga Nama. tipe. Hah? Nama? Serius nama? Nama. Kan. Kan. Ada tiga teman-teman tipe variabel tuh. Apa, hayo? Ini. Angka. Yes, betul. Angka yang pertama atau bahasa Inggrisnya number, pintar. Kalau angka itu berarti semua angka ya. Ada satu, dua, tiga, ada ratusan, ada puluhan, ada desimal. Itu termasuk tipe variabel angka. Yang kedua, Apa apa? apa namamu? Apa Apa nama? namamu? Atau tipe variabel string. String itu seperti kalimat ya teman-teman ya. Alfabet A, B, C, D. Yang dimana kalau string ini biasanya dia itu ditandai dengan tanda kutip teman-teman. Dan yang ketiga, ada yang masih ingat nggak? Yang terakhir tipenya apa nih? Apa ya? Yang ketiga ya, ada yang masih ingat nggak? Fatih sama Ima masih ingat nggak? Yang ketiga tuh tipe variabelnya apa ya? Ayo, coba diingat-ingat dulu. Apa ya? Kira-kira yang ketiga ya, tadi sudah ada number, ada angka. Lalu sudah ada string atau alfabet kalimat-kalimat. Yang ketiga apa nih teman-teman yang terakhir kemarin tuh? Kan. Boleh. Terus. Depannya L. True and false, benar atau salah, itu tipe variabel apa namanya ya teman-teman ya? Benar atau salah? True or false adalah tipe variabel logi K. K. logika, betul. Jadi tiga tipe variabel itu kita ulang lagi ya. Ada number, number itu angka. String, string itu adalah kalimat alfabet. Lalu yang ketiga adalah logika. Logika itu adalah benar atau salah, true or false. Nah, itu adalah tipe-tipe dari variabel. Tapi yang paling utama, coba Miss Dania mau tanya Yang sama Fatih sama Imam. Ini menurut Fatih sama Imam aja ya. Menurut Fatih sama Imam, variabel itu apa sih? Coba, ada yang masih ingat nggak? Variabel tuh seperti cikal apa ya? bakal AI. Oh, kalau menurut Fatih, cikal bakal AI. Oke, kalau variabel. Kalau Imam, menurut Imam variabel apa ya? Lumayan deh kak. Coba. Apa nih kalau menurut Imam? Apa deh?
Terus. Apa, Mak? Enggak. Eh, Apa ya? apa ya kira-kira ya? Uh, um, Kalau di Scratch sebagai apanya Scratch ya, kalau variabel ya. Me, memo, Hei. memori, betul ya. Jadi variabel Hmm. itu dia seperti kotak penyimpanan. Kalau teman-teman masih ingat ya, variabel itu adalah kotak penyimpanan yang kita bisa berikan label, kita bisa berikan nama, yang dimana nanti kotak tersebut bisa diisikan dengan konten Oh, atau isi-isi itu tersebut. Misalnya, kotak penyimpanan mainan, berarti di kotak tersebut hanya boleh dimasukkan mainan, nggak boleh dimasukin makanan gitu. Tetapi variabel pun kalau di Scratch itu dia sebagai memori. Memori dari karakternya ya, teman-teman ya kemarin ya. Seperti apa namamu. Nah, itu berarti nanti si Scratch atau misalnya karakternya, dia akan mengingat nama pemain di dalam sebuah variabel yang nanti teman-teman udah bikin. Misalnya ada variabel nama. Berarti nama pemainnya nanti akan masuk ke dalam memori nama. Lalu umur. Ya, teman-teman ya. Kalau umur nanti masuk ke dalam variabel umur. Lalu apalagi sih biasanya kalau variabel skor ya, teman-teman ya. Nah, itu nanti skor ataupun nanti apa namanya? Siapa yang menang itu nanti bisa kelihatan tuh dari variabel skor ya. Seperti itu ya. Itu adalah ringkasan singkat terkait variabel atau apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Hari ini di kelas kita akan memprogram cara menyimpan skor di dalam games. Dan hari ini kita akan belajar nih cara mengubah variabel ketika mengeksekusi aturannya. Nah, teman-teman, Miss Dania mau mengingatkan bahwa hari ini adalah materi yang seru. Kenapa? Karena ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Kenapa kita tunggu-tunggu coba, teman-teman? Karena biasanya kalau kita bikin games, kita masih belum bisa nih nambahin skor. Padahal games yang seru itu harus ada skornya. Supaya apa sih teman-teman games yang seru harus ada skornya? biar lebih seru. Iya, serunya kenapa tuh kira-kira? Kenapa Karena ya? bisa melihat kita sudah berhasil berapa kali. Yes, betul. Itu jawabannya. Kenapa skor itu perlu di dalam game Ting, supaya ting. kita bisa mengetahui kita sudah berapa nih berhasilnya. Dan kenapa dia bisa membuat gamenya seru? Supaya akan ada logika menang dan juga Nah, kalah. Iya, kalau biasanya kita menang kalahnya itu cuman ditentuin pakai apa? Kalau teman-teman ingat ya, kalau kita bikin games tuh kalau kalah paling cuman pindah ke posisi awal. Nah, itu aja ya teman-teman ya. Kali ini kita bisa membuat games kita lebih menarik lagi. Gitu ya. Oke. Jadi, hari ini untuk analisisnya dari salah satu games yang akan dipresentasikan nanti kita akan em, ini ya teman-teman menambahkan variabel skor itu. Dan nanti teman-teman berarti mulai dari hari ini teman-teman sudah bisa membuat games yang dimana gamesnya itu nanti teman-teman bisa tambahin skornya ya supaya lebih seru lagi seperti tadi tuh ada game over, ada you win ya itu nanti teman-teman bisa sesuaikan. Oke? Baik, kalau gitu sekarang tanpa berlama-lama lagi, kita mau langsung pergi ke sini dulu ya. Nih, di sini masih ada penjelasan ya. Kita lihat dulu teman-teman. Variabel di dalam games. Jadi, untuk variabel di dalam games, cara membuatnya gimana? Yang pertama, kita harus membuat sebuah variabel. Kalau misalnya kita bayangkan tadi variabel sebagai tempat penyimpanan, kotak penyimpanan ya. Berarti nanti variabelnya ini harus kita namai dengan sesuai. Kalau misalnya ini tentang skor ya teman-teman, kalau kalau skor itu adalah games-games seperti basket, bola-bola, bola pingpong ya, bola tendang. Nah, itu biasanya pakai skor. Kalau teman-teman mau bikin games misalnya tentang kalau Fatih kan tadi bilang suka Mobile Legends ya, kayak misalnya perang-perangan. Nah, itu skornya diganti namanya misalnya jadi health gitu ya, teman-teman ya. Ada ya kayak gitu ya. Atau kesehatannya berapa. Nah, itu nanti teman-teman sesuaikan sesuai dengan tipe games yang lagi dibuat. Oke. Lalu setelah itu teman-teman bisa tentukan nilai awalnya. Kenapa nih kita harus tentukan nilai awal? Nah, kenapa ya? Ini penting banget nih. Ini aspek yang paling penting, teman-teman. Kenapa kita harus tentukan nilai di awal? Supaya
nanti skornya itu dia nggak langsung terupdate kalau kita baru pertama main. Misalnya, kita baru main nih pertama kali, oke, di awal skornya 0. Ya, Fatih ya, di awal skornya 0. Terus kita main nih, ternyata kita menang. Skornya itu 25. Tapi kita mau main lagi nih, permainan kedua. Tiba-tiba skornya 25, seru nggak menurut teman-teman gamesnya tuh? Di permainan kedua tiba-tiba skornya udah 25. Menurut teman-teman seru nggak kalau games kayak gitu? Nggak seru ya. Kenapa sih nggak serunya, Fatih? What do you think? Karena nggak ngerasain apa ya namanya skor sek, ah, Skor? skor yang dan dan 1 sampai 25 itu. Betul banget. Good job, Fatih. Kenapa nggak seru? Bener jawabannya tuh kata Fatih. Karena nggak fair dong ya. Nggak suportif. Masa tiba-tiba langsung 25 ya? Kita maunya dari awal lagi nih, dari nol lagi saat pertama kali kita bermain gamesnya. Betul, ya. Lalu sekarang, selanjutnya kalau mau bikin variabel di dalam games, tahap yang berikutnya adalah kita harus program sebuah kondisinya ya. Kita harus tahu situasinya gimana variabel ini bisa berubah. Misalnya, situasinya variabel kita itu bisa bertambah ataupun berkurang. Kurang, misalnya, teman-teman lagi bikin games perang-perangan. Health-nya itu dia akan berkurang kalau dia diserang sama musuhnya. Nah, itu salah satu contohnya ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita harus tentukan nilai dan sifat perubahannya. Kalau bertambah misalnya, kalau health-nya bertambah, kalau misalnya dia itu isi energi dulu gitu ya. Kalau misalnya berkurang, kalau tadi dia diserang sama musuhnya. Dan yang terakhir, kita harus tentukan situasi menang atau kalahnya. Yang artinya nanti teman-teman harus siapin ya. Kalau misalnya menang, berarti kalau variabelnya itu berapa nih, skornya berapa itu baru dikatakan menang. Kalau variabelnya berapa, itu bisa dikatakan kalah. Gitu, itu yang dimaksud dengan tentukan situasi menang dan juga kalahnya. Gitu ya. Jadi itu cara untuk membuat variabel dalam game supaya teman-teman ada bayangan. Yuk, sekarang kita langsung kerjakan tugas di platform Algonova. Kalau Imam gimana? Aman ya? Tadi udah dibuka belum platform Algonovanya, Mam? Sudah? Aman ya? Oke, kalau gitu kalau kayak teman Miss, kayak Miss Dania, iya Fatih kenapa? kok layarnya Imam? Imam. Tes tes iya, wah ternyata Imam sudah share screen. Kalau gitu Miss Dania izin stop share screen dulu ya, Mam. Jadi nanti kalau Imam mau share screen dan juga Fatih, Miss Dania sambil jelaskan aturan kelas lagi ya. Nanti kalau teman-teman sudah Miss Dania kan berikan waktu untuk share screen ya. Takutnya nanti kayak tadi tuh Fatih mau lihat layar Miss Dania dulu, terhalang dengan layarnya Imam, gitu ya. Jadi nanti teman-teman boleh share screen, tapi nanti kalau Miss Dania sudah beri aba-aba ya untuk share screen ya. Gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa lihat layar Miss Dania dulu. Terima kasih. Nah, teman-teman, sekarang boleh teman-teman pergi ke nomor 26. Kalau masih terkunci kayak Miss Dania, berarti harus kita refresh dulu linknya ya, baru nanti muncul. Untuk project atau level yang nomor 26, variabel di dalam games. Nanti teman-teman bisa klik nomor 26-nya, dan teman-teman bisa pergi ke nomor 1 yang namanya adalah Scratch variabel dalam game. Yuk, kita coba kerjain yuk. Wah, teman-teman sayangnya yang ngefans sama Bot Mars, hari ini kita nggak ketemu nih sama Bot Mars ya, teman-teman ya. Hari ini kita full bermain-main di Scratch. Jadi hari ini kita mau coba kerjain sama-sama ya. Oke, kalau gitu Miss Dania mau refresh dulu layarnya supaya benar-benar sama kayak Fatih sama Imam ya. Nih, yuk kita kerjain sama-sama yuk. Jadi nomor 1 kita akan kerjakan sama-sama. Tapi nanti nomor 2 Miss Dania mau challenge, Imam sama Fatih nanti coba kerjain sendiri ya. Oke? Duh, masih loading sebentar. Miss Dania izin matikan kamera dulu karena Miss Dania baru refresh. Oh iya, good. Kayaknya udah sama ya kayak teman-teman ya. Baik, kalau gitu sekarang kita lihat di sini teman-teman. Di sini ternyata sudah disediakan skor oleh Algonova. Ada yang namanya PIK. Oke, ada yang pintar bahasa Inggris nggak nih? Kira-kira apa ya bahasa Indonesianya PIK, teman-teman? PIK itu apa sih artinya, teman-teman?
Ada yang tahu nggak? Ambil. Ambil betul, Imam. Terambil ya. Tertangkap betul. Kalau missed itu apa ya artinya ya teman-teman ya? Kalau pick tadi itu terambil, kalau missed itu apa ya bahasa Indonesianya teman-teman? Kemudian terjatuh. Terjatuh atau terlewat ya. Betul. Jadi di sini sudah ada skor yang namanya skor sorry, variabel yang pertama namanya pick terambil dan miss itu terjatuh. Wih, hebat Fatih dan Imam berarti pinter nih bahasa Inggrisnya ya. Keren ya. Nah, kalau teman-teman lihat di awal dia itu pick dan miss-nya masih nol nih. Oke, karena di sini belum ada yang berguguran. Tapi ingat, supaya kita bisa mengetahui apa yang harus kita kerjakan, kita buka dulu soalnya ya. Coba teman-teman buka dulu. Ah, oke teman-teman, Miss Dania sambil ingatkan terkait aturan satu mikrofon ya. Jadi sementara teman-teman boleh Miss Dania minta tolong untuk mute dulu ya, supaya nanti teman-temannya bisa mendengar Miss Dania dengan jelas. Oke, terima kasih. Yuk teman-teman perhatikan dulu di sini nih. Jadi apa sih yang harus kita kerjakan? Kita lihat dulu ya. Jadi di sini nama proyeknya adalah musim petik apel. Kita baca dulu, oke? Ini waktunya memetik apel. Apel-apel sudah jatuh sendiri dari pohonnya nih teman-teman. Ada keranjang di bawah apel dan Anda bisa tahu berapa banyak apel yang jatuh ke dalam keranjang dan berapa banyak yang terlewat. Miss itu terjatuh atau terlewat ya. Berarti kalau miss itu adalah apel yang nggak masuk ke keranjang ya teman-teman ya. Mari kita program itu. Kita coba mainkan dulu. Wah, di sini ada keranjang, tapi keranjang ini nggak bisa kita pindahin ya. Memang seperti itu teman-teman. Dan coba teman-teman lihat nih untuk variabelnya. Tadi kalau teman-teman lihat yang miss atau apelnya itu jatuh di luar dari keranjangnya, udah 4 buah. Tapi yang sudah masuk ke keranjang yaitu sudah 4 buah. Wah, sekarang bahkan 5. Gitu ya. Jadi memang di sini keranjangnya kita nggak bisa pindah-pindahin. Ya teman-teman ya, sementara ya supaya kita bisa mengetahui mana nih buah yang terjatuh atau terlewat dan mana buah yang masuk ke keranjang kita. Gitu ya. Oke, kalau gitu sekarang kita mau mulai buat yuk. Teman-teman, kita buka dulu. Kita cari di tugas ini tuh teman-teman harus selalu cari ya di awal itu ada penempatan awal nggak nih? Kalau ada penempatan awal, teman-teman pastikan buka yang penempatan awal dulu ya. Wah, ternyata ada nih penempatan awal nih teman-teman. Coba teman-teman buka. Wah, ini ya teman-teman ya. Penempatan awal, katanya gini. Atur penempatan awal sehingga apel jatuh dari pohon apel dan ukurannya tepat. Oke, kalau gitu sekarang kita ikutin aja ya teman-teman ya penempatan awalnya ya. Wah, tapi sebelum penempatan awal di sini ada variabel. Oke, kalau gitu kita ikutin variabel dulu deh. Nah, di sini kalau biasanya penempatan awal selalu ada di bawah bendera hijau, kali ini tergeser nih teman-teman sama variabel ya. Ternyata variabel juga bisa loh ditaruh di bawah bendera hijau. Kalau gitu kita mulai dari variabel dulu ya. Di awal kita mau atur nih untuk variabelnya masing-masing. Miss dan juga pick menjadi 0. Coba Miss Dania mau tanya, Fatih dan juga Imam, kenapa ya di awal kita harus mengatur variabel miss sama picknya itu jadi 0 dulu? Menurut teman-teman kenapa? What do you think guys? Kenapa di awal kita harus mengatur variabel miss dan picknya itu jadi 0 dulu? Kenapa ya? Apa ayo? What do you think guys? Kenapa Fatih? Di, di, biar bisa menghitung skor apel. Iya, kita harus supaya bisa menghitung skor apel dari berapa Fatih berarti? Mulainya dari berapa? Nol. Dari Nol. betul, itu dia jawabannya ya. Kenapa di sini kita harus atur variabel miss dan juga picknya jadi dari nol? Kayak tadi nih teman-teman, kayak skor tadi ya. Kita nggak mau pas pertama kali main udah ada skor duluan. Ya, kita mau menghitung dari awal, kita mau menghitung dari nol. Itu kenapa variabelnya kita akan tetapkan jadi nol terlebih dahulu ya. Oke, yuk teman-teman kita tambahin dulu. Berarti teman-teman bisa langsung pergi ke variabel untungnya.
udah disediain ya. Ada variabel miss sama variabel pick. Teman-teman langsung tarik aja ke bawah bendera hijau, ada atur miss dan juga atur picknya jadi nol. Nah, kayak gini ya. Silakan. Baru penempatan awal. Nih, penempatan awalnya teman-teman ikutin aja ya. Penempatan awalnya teman-teman ikutin aja. Kita mau bikin ukuran apelnya itu 50% biar nggak begitu besar, teman-teman. Dan kita mau tetapkan pergi ke X-nya. Wah, ini menarik nih. Miss Dania mau tanya, setelah ini sama teman-teman nih. Kenapa pergi ke X-nya ini kita pakai pilih random ya? Kenapa kita pakai pilih acak ya? Ada yang masih ingat nggak kenapanya nih? Ayo, coba. Teman-teman ikutin aja ya. Minus 230, 43, dan 180. Nah, coba deh. Kalau gitu, Miss Dania mau tanya. Kira-kira Imam masih ingat nggak, Mam? Kenapa X-nya di sini, apelnya itu dia pakai pilih acak, Mam? What do you think, Imam? Oh, yang mana? Biar dia terjatuh secara acak. Secara acaknya dari berapa ke berapa nih? Gak tahu. Oke, kalau Fatih mau coba bantu Imam? Menurut Fatih, kenapa nih? X-nya di sini pakai pilih acak minus 230 hingga 43. What do you think? Miss Dania sambil tampilkan ini. Tuh, kira-kira kenapa ya? Apelnya itu, X-nya itu dia pilih acak minus 230 hingga 43. Kenapa nih, teman-teman? Karena kalau pilih Y itu ke atas ke bawah. Kalau Iya, kalau X-nya kenapa nih? Random, Fatih. Kenapa kalau X-nya, X itu kan kiri kanan ya? Kiri kanannya oh, tuh ditetapkan pilih acak minus 230 hingga 43. Kenapa ya? kalau pakai angka yang nggak acak itu dia bakalan jatuh ke titik titik yang diarahkan. Iya, betul. Itu jawabannya. Nice job ya. Kenapa kita harus pakai pilih acak nih Imam dan Fatih? Karena kalau misalnya seperti ini saja, berarti nanti apelnya jatuh dari posisi ini aja nih teman-teman. Nih, apelnya berarti hanya jatuh dari posisi di sini aja nih. Misalnya kanan, dia akan terus jatuh di posisi itu. Sedangkan kalau teman-teman lihat soalnya, apelnya itu terjatuh dari rentang kiri dan sedikit ke kanan ya, teman-teman ya. Dari sini ke sini. Itu kenapa kita mau bikin X-nya itu dia pilih acak, yang dimana nanti apelnya akan berguguran dari posisi random itu. Dari minus 230 hingga 43. Kalau Y-nya kenapa 180? Karena kita mau bikin apelnya itu terjatuh dari posisi atas, yaitu posisi Y-nya 180. Gitu ya teman-teman ya. Ini selalu kita akan pakai nih kalau pembuatan game seperti ini. Jadi Miss Dania harap teman-teman ingat-ingat selalu ya. Oke, itu untuk penempatan awal. Penempatan awalnya udah. Kalau gitu sekarang kita mau coba untuk apel terjatuh ya teman-teman ya. Kita mau memprogram apel agar berjatuh. Supaya lebih realistis kita membuat apelnya berputar. Ini teman-teman ikutin aja yuk. Berarti teman-teman pakai selamanya. Dan kita ubah Y-nya sebesar minus 5. Kenapa nih? Coba kenapa Y-nya minus 5 teman-teman? Kenapa nggak 5 aja? What do you think guys? Kenapa di sini ubah Y sebesar minus 5? Kenapa nggak 5 aja? Kenapa nih teman-teman? Karena kalau 5 itu ke kanan. Hah? Y Eh, loh. bukan, bukan. Heeh. Apa nih? Atas kiri. Kalau Y itu kanan kiri Oh atau ya, apa ya kalau Y ya? atas bawah. Iya, berarti kenapa minus 5 nih teman-teman? Hmm, Kalau 5 itu ke arah atas. Iya bener. Kan kita maunya apelnya jatuh.
Makanya di sini pakai -5, teman-teman. Agar agar dia terus berjatuhan ke bawah. Itu maksudnya ya. Good job. Oke, kalau sudah apel terjatuh, sekarang kita ingin menghitung apel yang tidak tertangkap dulu. Berarti teman-teman ditambahin aja langsung ya. Dilanjutin aja nih teman-teman. Berarti teman-teman pakai kondisi jika maka. Dan di sini kita kasih posisi lebih dari -180. Kita tambahin ubah misnya jadi 1. Dan ini teman-teman bisa duplicate nih. Karena ini sama ya. Pergi ke X-nya, teman-teman gandakan dan taruh di dalamnya. Tuh, kayak gini. Gitu. Ini maksud kodenya apa? Miss Deni jelasin dulu ya. Coba teman-teman perhatikan Miss Deni ya. Nah, maksud kode ini gimana? Jika apelnya itu berada di posisi Y-180. Miss Deni mau tanya sama Imam, sama Fatih. Berarti kalau posisi Y-nya itu kurang dari -180, posisi apelnya di mana nih? Di atas atau di bawah menurut teman-teman? Kurang dari -180. Kira-kira dia ada di atas atau di bawah ya apelnya ya? Kalau dari kondisi ini, teman-teman. -180. Posisi Y-nya. Berarti dia ada di atas atau di bawah, guys? Bawah. Di bawah, betul ya. Karena kalau misalnya minus ya teman-teman, semakin dia berkurang, maka nanti dia semakin bertambah angkanya. Yang artinya semakin bawah apelnya ya teman-teman ya, maka kita ubah mist atau variabel yang terlewat tadi menjadi 1. Karena kan nanti kalau apelnya itu dia sudah ke bawah dan dia tidak menyentuh keranjang, maka nanti dia akan tercatat sebagai apel yang terjatuh, teman-teman, yang tidak tertangkap. Maka, kalau misalnya sudah seperti itu, kita mau balikkan lagi apelnya dari atas lagi. Gitu ya, teman-teman ya. Dia akan muncul dari posisi yang acak, dari rentang -230 hingga 43 di ketinggian 180. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang terakhir. Yang terakhir, kita akan menghitung apel yang masuk ke dalam keranjang. Berarti kita langsung ikutin aja ya. Pakai jika lagi, pakai kondisi lagi ya teman-teman ya. Dan kita taruh kondisinya adalah menyentuh warna coklat. Kenapa nih? Kalau menyentuh warna coklat, teman-teman. Kenapa di sini harus menyentuh warna coklat? Ada yang tahu tidak? Kenapa ya? Di sini warnanya coklat, teman-teman. Ada yang bisa jawab? Kira-kira kenapa di sini warna coklat, teman-teman? Karena warna coklat itu warna tanah. Warna coklat adalah warna tanah. Wah, tapi kalau kita lihat-lihat lagi, coklatnya itu bukan coklatnya tanah nih, Fatih. Dia itu adalah coklatnya apa nih, Imam nih? Coklatnya Coklatnya siapa tuh? dalam keranjang. Iya, betul banget. Good job, Imam juga ya. Boh. Nah, di sini coklatnya ini adalah bawelnya atau keranjangnya. Gitu ya. Karena ini adalah kondisi untuk menyentuh keranjang berarti nih, teman-teman. Good job ya, pintar semuanya nih. Baru kita tambahin ya. Kita akan ubah peaknya menjadi 1, yang artinya kalau apelnya menyentuh keranjang, maka dia tercatat sebagai apel yang masuk ke keranjang. Apel yang tertangkap. Gitu ya teman-teman. Makanya di sini peaknya kita ubah jadi 1. Dan pergi ke X-nya diduplikat lagi nggak apa-apa. Tuh teman-teman kayak gitu. Karena dia sama. Setelah tertangkap dari keranjang, maka dia akan balik lagi ke atas. Nah, yuk kita coba ya teman-teman ya. Kita coba tuh. Di sini awalnya 0. Dan tadi Miss Dania apelnya langsung masuk tuh. Dan ada juga yang terjatuh. Makanya dia langsung tercatat. Gitu ya teman-teman ya. Pasti nanti teman-teman kalau kerjakan juga udah sama. Gitu cara kerjakan. Nanti kalau sudah dicek dan jangan lupa disimpan ya. Oke, yuk waktunya teman-teman kerjakan. Kalau gitu Fatih dan Imam boleh sambil share screen ya. Miss Dania mau lihat nih untuk pekerjaannya teman-teman. Silakan. Ya, dimulai dari nomor 1, scratch variabel dalam game.
Kalau Fatih bisa share screen-nya? Silakan ya. Mantap. Oke, Fatih udah kerjakan? Oke, baru kerjakan juga ya. Boleh teman-teman kerjakan aja, ikutin soalnya. Udah sama kok soalnya, sama kayak tadi. Yang penting, teman-teman sudah paham maksud dari kode-kode ini ya. Silakan teman-teman. Nah, artinya hari ini teman-teman udah bisa ya membedakan variabel atur dan juga ubah. Atur itu untuk menetapkan di awal variabelnya mau berapa nih saat bermain games ya. Yaitu misalnya 0. Kalau ubah berarti dia akan berubah sesuai dengan kondisi yang teman-teman bikin tadi. Kalau kali ini kan dia tuh berubahnya saat apelnya terjatuh, misalnya ya terkena tanah, atau misalnya apelnya terjatuh, terkena keranjang. Gitu. Itu perbedaan antara atur variabel sama ubah variabel ya guys. Oke, silakan lanjutin lagi. Nice. Nice job Imam. Lanjutin ya. Nah, Fatih juga. Semangat Fatih. Nah, Imam, jangan sampai tertukar. Kalau atur berarti nanti kamu menetapkan miss-nya itu menjadi satu terus loh. Dia nggak akan berubah. Berarti kita pakainya apa tuh variabelnya? Atur atau ubah nih menurut Imam. Di situ kan Imam pakainya atur miss ke satu. Wah, kalau atur berarti nanti dia tidak akan berubah ya. Bener, berarti kita pakainya ubah ya. Oke, good job. Silakan. Nah, artinya nanti di sini teman-teman Miss Dania yakin udah bisa nih bedainnya antara atur sama eh, ubah gitu. Nah, kalau Fatih bingung berarti buka soal berikutnya ya. Nah, betul. Silakan lanjutin. Wah, hati-hati Fatih, fokus ya. Sudah. Wah, coba Imam mainkan dulu yuk. Kira-kira udah berhasil belum, Mam? Wah, tuh udah ya. Miss-nya 21, pick-nya 6. Oh, dari awal udah 0 juga ya. Wih, mantap. Good job. Wih, keren. Udah pick semua lagi ya. Nice. Kalau gitu sekarang Imam boleh cek ya. Kira-kira udah berhasil atau belum? Hmm.
Coba Imam cek yang ini nih, ada tombol cek ya. Oh iya, apel duanya kalau bisa, iya hati-hati karena dia kadang eh, ini nih kalau ada tambahan dia nggak bisa kedetek benar. Padahal bagus ya kalau ada dua apel ya. Oke, sekarang Miss Dania mau coba Imam kerjakan nomor dua ya. Silakan Imam coba kerjakan nomor dua sendiri. Perhatikan soalnya kayak tadi Miss Dania tuh, karena soalnya udah sama kok. Coba ya, dicoba dulu ya. Oke, silakan Fatih. Lanjutin lagi Fatih. Nice, lanjutin lagi Fatih. Miss, Kenapa Fatih? yang menghitung apel yang tidak tertangkap itu dimasukin ke selamanya enggak? Betul, karena kalau nggak di dalam selamanya, maka hanya satu kali doang nih dia akan mencatat apelnya, gitu ya. Jadi dia masuk ke dalam selamanya, biar dia terus terhitung, walaupun nanti Fatih udah berkali-kali apelnya jatuh, gitu ya. Silakan. Semangat. Untuk Imam, perhatikan, ini adalah Sprite Game Over sama You Win nih. Jangan sampai terbalik ya. Dilihat soalnya kira-kira kode yang tadi tuh kodenya siapa nih? Kodenya You Win, You Lose, atau bola? Coba ya, diperhatikan lagi ya. Identitas alas kerjanya itu penting untuk, oh bolanya, berarti kalau yang pertama kali yang berbicara adalah bola, berarti kamu bisa pergi ke bolanya ya. Perhatikan identitas dari alas kerjanya, oke? Boleh dibuka juga soalnya nih Fatih, di bawah kan, Fatih Imam ya. Di bawah tuh ada soalnya, kamu buka aja satu-satu kayak tadi tuh. Gitu ya caranya ya. Silakan. Nih kalau ini punya Fatih ya. Miss, Iya, jika yang menyentuh warnanya juga dimasukin. iya dong. Sama ya, kayak tadi ya. Berarti di bawahnya jikanya lagi. Gitu. Oke? Silakan. Karena dia beda kondisi, tapi kita harus tetap taruh di dalam selamanya. Oke? Semangat, teman-teman. Wah, mantap. Good, Imam udah ada ini ya, pembukaannya ya. Yuk, Fatih semangat ya.
Nice, oke. Dah, kalau gitu Fatih coba mainkan dulu ya. Wah, di sini Fatih masih ada yang salah nih. Ayo, berarti kalau menyentuh keranjang, variabel apa yang berubah Fatih? Apakah miss juga kalau apelnya menyentuh keranjang, Fatih? Iya, speak ya, harusnya ya. Oke, silakan. Coba kita cek. Tuh dia, pick-nya. Sudah terupdate. Kalau apel berjatuh ke keranjangnya, dia akan bertambah. Oke, kalau sudah nanti Fatih bisa cek ya, dan coba kerjakan nomor 2. Oke, jangan lupa disimpan ya. Dan coba kerjakan nomor 2 dulu. Wih, mantap. Kalau Imam, Imam berarti bisa pakai alat ini aja nih. Iya, betul. Alat penyerap warna ya. Biar warnanya benar-benar akurat atau sama. Silakan. Lanjut lagi. Dah, Fatih juga ya. Fatih coba kerjakan juga nomor 2. Perhatikan soalnya baik-baik. Miss Dani yakin nanti teman-teman bisa kalau udah perhatikan soalnya dengan baik ya. Silakan teman-teman. Coba. Nah, teman-teman bisa dibuka-buka soalnya ya, karena soalnya itu dia udah sesuai kok. Nah, pertama penempatan awal. Penempatan ibu itu ketika menekan bendera hijau. Berarti nanti posisi dari karakter-karakternya akan berada di posisi awal nih, teman-teman. Gitu. Wah, di sini ternyata soalnya itu tidak ada kode-kodenya ya. Jadi berarti teman-teman nanti bisa coba kerjain dulu. Oke, nah teman-teman, nanti di awal untuk bola baseballnya teman-teman tetapkan skornya dulu. Nah, Imam udah benar nih sebenarnya. Bolanya udah ada katakannya, tapi di awal kita pakai aturnya dulu ya. Karena di sini ada dua variabel, berarti kayak tadi lagi Imam tambahin dua atur variabelnya. Yang satu count dan juga yang kedua apa tuh? Di baseball aja, Mam. Jadi kode aturnya itu di baseballnya aja ya. Di bola baseball maksud Miss Dania. Ah iya. Berarti atur lagi, kasih atur. Karena di sini ada yang namanya count, ada yang namanya missed. Iya. Berarti nanti aturnya ini, wah itu ubah, Mam. Atur lagi ya. Kayak tadi tuh, kayak yang apel ya. Kalau apel kan ada dua variabel juga tuh. Nah, itu kita tetapkan, kita atur dulu di awal 00. Iya, betul. Nah, ini countnya diubah jadi miss. Oke, baru disatuin. Fatih juga ya, kayak tadi lagi tuh. Berarti nanti di awal kita tetapkan variabelnya. Fatih tidak usah bikin yang baru, karena di sini udah disediakan ya. Berarti kamu silang aja. Langsung iya di kayak gini, pakai atur satu lagi. Yang satunya atur kau. Oke, baru coba Fatih buka deh soalnya. Fatih buka dulu soalnya. Dan coba kamu klik bendera hijau, kayaknya bola bilang sesuatu deh. Coba kamu klik bendera hijau. Nah, bola akan say something. Artinya, Fatih tambahin kode untuk dia bisa berbicara sesuatu dulu dan kamu ketik ya. Tulisannya seperti ini. Yuk, silakan. Kalau sudah, nanti teman-teman bisa tetapkan nih saat bolanya itu terjun ya di awal ya. Terjunnya mau di sebelah mana? Coba. Kalau untuk Fatih boleh dibilang bolanya akan mengatakan sesuatu dulu ya. Silakan Fatih. Nah, tadi bola bilang apa tuh? Nanti Fatih bisa sambil lihat soalnya ya. Kira-kira tadi bolanya katakan apa sih? Tuh, coba boleh dicek dulu ya. Kalau untuk bolanya nih, Mam, kamu bisa pakai pergi ke XY. Kayak tadi tuh kayak apel.
pergi ke X-nya, tapi X-nya itu random. Kira-kira gimana tuh? Coba ya. Teman-teman kerjain dulu sendiri, teman-teman cek dulu, usahakan dulu sendiri kerjakan sampai pukul 4.55. Nanti pukul 4.55 kita istirahat dulu 5 menit seperti biasa. Baru nanti pukul 17.00 kita akan bahas soalnya sama-sama ya. Boleh, tapi Miss Dania mau teman-teman cobain dulu. Kerjain dulu ya untuk yang ini ya. Silakan. Wah, tadi ke close ya, Imam ya. Padahal udah ada katakannya nih. Sama variabelnya jangan lupa ya, Mam. Di awal diatur dulu jadi 6. Oke? Semangat, Imam. Kehapus ya tadi ke refresh kalau nggak salah ya. Semangat ya. Miss, Ya, aman. ini kan bolanya masih di atas. Aha. Itu kan aslinya kan di tengah. Mm-mm. Itu pakai pergi ke X ya enggak? Iya dong, betul. Nah, berarti kamu tarik dulu bolanya ke tengah. Baru kamu pakai pergi ke X-nya. Kalau bisa taruhnya di atas katakan ya. Jadi kan sebelum dia mengatakan sesuatu, posisinya udah di tengah. Nah, gitu ya. Nah, boleh tambahin pergi ke X-nya. Taruh di atas katakannya. Imam juga ya nanti ya. Betul, good job Fatih. Fatih berarti udah bisa analisa ya. Nih, pergi ke X-Y. Oke, lanjut lagi teman-teman. Iya, variabelnya ya, Mam. Jangan lupa ya. Di atas katakan. Good, benar. Boleh dicoba dulu apakah sudah sesuai kata-katanya? Coba ya. Betul. Nah, untuk Imam, Imam jangan lupa karena posisinya bolanya itu saat berbicara ada di tengah. Berarti kita pakai iya, pergi ke X ya. Taruh di atas katakannya ya. Oke deh, silakan tambahin di atas katakan tangkap saya 5 kali. Ya, silakan. Nah, karena kan dia di tengah ya, berarti nanti Imam taruh pergi ke X-nya di atas katakan. Oke? Baik teman-teman, karena sudah pukul 4.55, kalau gitu kita istirahat dulu ya. Karena ini kelas grup, jadi teman-teman boleh istirahat dulu, mau ke toilet, mau stretching dulu, mau minum, ambil cemilan, boleh. Silakan ya. Nanti kita lanjut lagi pukul 17.00. Selamat istirahat.
Fatih sama Imam udah di depan komputer lagi belum nih? Depan laptop ya? Oke, 1 menit lagi kita lanjut ya teman-teman ya. Oh Imam udah, oke. Kalau Fatih sudah di depan laptop belum ya? Oh udah juga. Teman-teman lagi ngapain tadi istirahat ngemil kah? Oh iya Fatih itu kayaknya lagi ngemil. Fatih ngemil apa Fatih? Apa tuh? Ah, masih di mute. Mm-mm. Wafernya Oreo. Wafernya Oreo. Kalau Imam tadi sempat nyemil nggak, Mam? Istirahat. Belum ya? Iya, nanti kalau kamu mau nyemil boleh ya, walaupun gak istirahat juga boleh kok kalau di kelas Miss Dania ya. Miss Dania juga nih tadi habis nyemil. Nyemil pedes-pedes ya, lagi istirahat nggak apa-apa sambil nyemil dulu ya teman-teman ya. Teman-teman mau lanjut nyemil lagi boleh ya. Oke, kalau gitu karena sudah pukul 5, sekarang kita mau bahas sama-sama aja ya teman-teman ya. Nah, Miss Dania izin stop share screen dulu untuk Fatih dan juga Imam. Terima kasih ya teman-teman sudah mengusahakan untuk coba. Sekarang kita coba bikin aja. Kita coba bikin sama-sama ya teman-teman ya. Untuk games pingpong ini. Ini kayaknya bola pingpong ya. Betul nggak sih teman-teman? Ini bola pingpong namanya. Sekilas mirip seperti bola pingpong ya, teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita coba kerjakan sama-sama. Tadi itu teman-teman sudah sampai sini nih, kalau nggak salah nih. Nah, sudah sampai sini ya. Dan jangan lupa, di atas katakan, teman-teman kasih pergi ke XY dulu. Di sini, gunanya untuk apa? Gunanya untuk membuat bolanya itu di awal, saat bilang sesuatu, dia adanya di posisi tengah. Nah, contohnya ya Miss Dani nih. Sekarang bola Miss Dani ada di atas. Cara untuk bikin ke tengah gimana? Caranya teman-teman bisa tarik atau teman-teman tinggal bisa ubah kayak gini nih teman-teman. X-nya 0, Y-nya juga 0. Nah, ini biasanya dia berada benar-benar di tengah dari stage-nya teman-teman. Coba kita lihat. Nah, tuh ya. Benar-benar di pusatnya, di titiknya. Gitu. Baru, teman-teman tadi kayaknya udah pada ketik nih yang katakan tekap saya 5 kali ya. Dan teman-teman kasih kode ini nih teman-teman. Pergi ke XY, pilih acak minus 233, 255, dan Y-nya itu 145. Menurut teman-teman, ini kode untuk apa nih? Coba Miss Dania mau tanya sama Imam, sama Fatih. Kira-kira kode ini gunanya untuk apa ya? Ada pergi ke XY, lalu ada pilih acak di X-nya. Kalau Y-nya itu 145. Kira-kira untuk apa teman-teman? Untuk apa ya? Kalau apel tadi yang seperti ini gunanya untuk apa sih teman-teman? Kalau yang apel berjatuhan nih, Mam? Iya, Imam kayak mau jawab. Untuk apa nih, Mam? Untuk berjatuhan secara acak. Iya, betul ya. Untuk membuat bola baseballnya berjatuhan secara acak dari rentang minus 233, sepertinya ada di sebelah kiri banget ya, sampai 255. Berarti dari kiri ke kanan. Bisa jadi nanti bolanya jatuh dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini gitu ya. Itu random nanti teman-teman. Dan Y-nya itu 145, berarti nanti dari ketinggian 145 dia mulai terjatuhnya teman-teman dari sini nih. Nah, dia nanti akan mulai berjatuhan. Itu kenapa di sini pergi ke X-nya itu pilih acak dan Y-nya itu adalah minus 145. Dan sekarang kali ini biar rapi kita mau siarkan sebuah pesan. Teman-teman bikin pesan baru namanya adalah mulai. Oke, silakan. Teman-teman tambahin dulu berarti dari pergi ke XY dan siarkan mulai. Miss Dania mau tanya sama Imam. Kalau Imam berarti nggak bisa ngerjain kalau nggak share screen ya? Betul nggak, Mam? Mm-mm. Iya, Kak ya.
Oh iya, kalau gitu coba deh Imam klik ESC yang ada di sebelah kiri atas supaya nanti Imam bisa sambil lihat Zoom Miss Dania, bisa sambil kerjakan latihannya. Gitu. Jadi nanti kamu bisa lihat layar Miss sambil ngerjain kodenya. Coba ya, Imam klik ESC yang paling kiri atas tuh. Nah, itu nanti akan membuat tampilannya akan mengecil. Kayak gini, Miss Dania kasih contoh ya. Nih, sebentar. Oke, nanti kalau kamu ESC, maka zoomnya akan mengecil seperti ini. Dan kamu bisa tarik nih zoomnya ke samping dulu. Jadi nanti Imam bisa sambil kerjain. Boleh dicoba dulu ya. Oke? Nah, kalau sudah ada siarkan mulai, kita mau bikin kayak apel berjatuh tadi ya teman-teman. Berarti kayak tadi nih, ada selamanya. Kita ubah Y-nya. Y-nya berarti apa tadi nih teman-teman? Ubah Y-nya itu positif atau negatif sih? Supaya nanti bolanya terjatuh teman-teman. Ubah Y-nya positif atau negatif kalau ingin membuat bolanya terjatuh. Hmm. Ubah Y-nya positif atau negatif nih teman-teman. Berarti kalau ke bawah akan turun berjatuhan negatif atau positif ubah Y-nya. Negatif. Negatif, betul. Kayak apel tadi ya. Berarti nanti di sini teman-teman ubah menjadi -5. Ini sama banget kayak apel ya teman-teman ya. Kita mau bikin dia realistis, jadi kita akan putar 15 derajat. Lalu teman-teman kasih jika makanya. Ini sama persis kayak tadi apel teman-teman. Berarti nanti teman-teman bisa langsung tambahin ya. Wah, di baseball ya teman-teman pastikan ini adalah alas kerjanya baseball. Ini kayaknya Miss Dania lagi ngehang nih. Padahal di sini tulisannya baseball, tapi di sini identitasnya adalah yang you win, yang you lose. Padahal ini adalah yang baseball ya teman-teman ya. Kalau sudah, kayak tadi lagi, jika posisi Y-nya, posisi Y-nya ya teman-teman ya, kurang dari -180, maka nanti miss-nya akan dicatat nih. Kita akan ubah miss-nya jadi 1. Dan kita bisa duplicate aja dari sini ya teman-teman ya. Teman-teman klik kanan dan teman-teman gandakan. Taruh di dalamnya. Nah, gitu aja. Lanjut. Berarti kayak tadi lagi ya. Jika lo tadi itu menyentuh keranjang, oh sama di sini keranjang juga. Berarti teman-teman tinggal tambahin. Sama banget kayak apel tadi ya. Jika menyentuh warnanya keranjang, maka nanti dia akan diubah untuk peak-nya atau couch-nya ya kalau di sini ya teman-teman ya, ubah couch-nya menjadi 1 dan kita gandain aja yang ini. Udah deh, selesai. Coba teman-teman kerjakan dulu sampai sini ya. Miss Dania kasih screenshot-nya. Coba teman-teman silakan kerjakan. Nih, yang ini dulu ya teman-teman ya. Coba dikerjain dulu, baru nanti kita coba kerjakan untuk keranjangnya. Gitu ya. Silakan, boleh dikerjain dulu. Tuh, sudah Miss Dania kirim ya di chat box yang mungkin teman-teman nanti nggak akan bisa lihat layar Miss Dania karena kayaknya Imam harus share screen ya. Jadi nanti bisa cek di chat boxnya Miss Dania. Oke, yuk boleh sambil share screen yuk. Teman-teman boleh coba kerjain dulu sampai bolanya ya. Silakan. Fatih juga ya, Fatih sambil share screen juga boleh. Silakan. Mulai pakai selamanya. Dan ini kodenya benar-benar sama kayak Apple tadi ya. Fatih, boleh sambil share screen juga ya. Berarti kalau ke bawah ubah apa nih, Mam? Selamanya di dalamnya ubah apa ya kalau ke bawah ya? Ubah X atau ubah Y?
Tes, tes. Wah, iya. Boleh sambil share screen lagi ya, Mam. Kayaknya Fatih sedang ada ini ya, kendala ya. Oke. Ah, iya kayak gitu. Coba ya. Berarti ubah Y-nya dulu ya. Ubah Y minus 5. Oh, ini dia Fatih. Fatih, are you okay? Mm-mm. Oke, boleh Fatih sambil share screen ya. Silakan Fatih. Ah, betul. Ubah Y menjadi minus 5 ya, Imam. Minus 5. Oke, kalau sudah kita putar. Kayak tadi lagi, kayak apel. Putar ke arah kiri sebesar 15 derajat. Oh, ke stop lagi. Iya, boleh sambil share screen ya. Fatih boleh sambil share screen juga ya, supaya Miss Dani bisa pantau nih pekerjaannya. Silakan Fatih dan Imam. Nice, oke. Coba teman-teman kerjain dulu ya. Ah, betul. Lanjut Fatih. Lanjut Imam. Mantap. Berarti di dalamnya kasih apa Fatih? Jika maka, di bawahnya putar ya. Kasih jika maka. Lalu kita kasih operator. Operator kurang dari. Ah, kalau imam putarnya ya betul nih yang ini. Putar ke kiri 15 derajat, betul. Lalu kita kasih kondisi jika maka. Mm-mm. Ah, operatornya kurang dari betul. Posisi Y, posisi Y di mana tadi ya kodenya ya? Posisi Y kurang dari minus, kurang dari minus 180. Berarti posisi Y ada di gerakan, tapi ada di paling bawah. Kayaknya deh, coba teman-teman cari. Tapi kalau Imam belum ada operator nih, berarti Imam ke operator dulu ya. Operatornya adalah kurang dari. Ya, kurang dari. Baru untuk parameter pertamanya adalah eh, posisi Y. Posisi Y ada di gerakan. Nah, tuh dia tuh yang kayak kayak kecil gitu ya, kodenya kayak parameternya tuh. Kayak lingkaran bulat ada di bawah. Di bawah lagi posisi Y. Nah, posisi Y dulu nih, Fatih ada di bawah. Coba Fatih scroll down. Ada yang namanya posisi Y ke bawah. Itu dia posisi Y. Tadi tuh di gerakan paling atas. Paling bawah, sorry. Ke bawah lagi, Mam. Masih ada di bawah. Masih ada di bawah. Nah, itu dia. Posisi Y, betul. Dan diubah jadi minus 180. Atau posisi yang sangat bawah. Ah, itu dia Fatih, posisi Y. Ditarik kodenya. Nah, jangan di checklist ya. Kalau di checklist dia muncul di sini nih. Nah, berarti checklistnya kamu hapus aja. Oke. Di sini 50-nya diubah jadi minus 180. Minus 180. Oke, boleh lanjutin. Yuk, lanjutin lagi teman-teman. Karena tidak terasa tinggal beberapa menit lagi ya kelas kita ya. Ah, untuk Imam,
50-nya diubah menjadi minus 180. Sama kayak apel tadi tuh, diubah jadi minus 180. Makanya apa? Makanya adalah variabelnya diganti. Di sini kan berarti terjatuh kalau kurang dari 180. Berarti kita ubah missed-nya jadi satu. Kita ubah missed-nya jadi satu. Silakan. Ubah missed menjadi satu. Iya, Fatih? Masih di mute, Fatih? Iya, kenapa? Variabelnya yang atur apa yang ubah? Yang ubah dong. Kalau atur nanti dia biasanya ada di atas, kayak penempatan awal. Berarti kita pakai yang ubah ya. Nah, untuk imam, yang ini pakainya ubah variabel ya. Kalau ini adalah ubah y itu yang di atas pergi ke x y. Nah, itu kamu ubahnya ubah variabel. Karena kan kita mau ganti skornya tuh. Berarti kamu ke variabel dan kamu pakai kode ubah itu ya, ubah ya. Silakan. Kalau udah, Fatih bisa gandakan kode ini yang pergi ke XY. Berarti dari pergi ke XY, kamu arahin, klik kanan, dan gandakan. Ya, gandakan. Wah, kalau banyak banget, kamu taruh sini dulu. Kamu taruh di sini. Nah, yang siarkan, dihapus. Mulai dari siarkan. Ya, dihapus. Nah, pergi ke XY-nya baru taruh di sini. Oke, lanjut. Nih, taruh sini ya. Berarti ya. Oke, nah kalau untuk imam, imam ke variabel dulu. Variabel, iya, ubah ya. Ubah, bukan atur, pakainya adalah ubah. Ubahnya itu juga missed. Ubah missed menjadi satu. Kok minus satu? Minus satu nanti dia semakin minus loh. Berarti kita ubahnya jadi satu ya. Nah, di sini juga bukan count, tapi missed ya. Miss. Karena kan dia terjatuh. Oke. Wah, di sini posisinya Imam juga masih minus satu. Harusnya minus 180 yang di atas. Jika posisi Y kurang dari minus 180. Oke, lanjut. Tambahin jika lagi kayak apel tadi ya. Sekarang adalah warna dari keranjang. Berarti kalau warna dari keranjang gimana tuh? Silakan. Untuk imam, imam iya betul yang itu, tapi jikanya taruh di bawah lagi. Coba imam tarik ke bawah. Karena kalau ini berarti artinya di dalamnya jika dong. Mm-mm. Oh, ambil warnanya dulu. Iya. Sekarang jikanya imam tarik, ya di bawahnya. Good, betul kayak gitu. Lanjut lagi. Berarti kalau udah menyentuh warna itu, tadi diubah apa? Ubah variabel, tapi ubah variabelnya jadi count dan ini juga diduplikat. Atau duplikat aja nih, Mam, dari atas langsung. Dari pergi ke XY, kamu duplikat, tinggal diubah, ubah miss-nya itu menjadi ubah count-nya. Gitu ya. Oke, aman Fatih. Fatih nanti tinggal tarik ya, pergi ke X-nya ke dalam sini. Nah, nanti Fatih taruh, pergi ke X-nya, taruh di bawah ubah miss sebesar satu. Oke, coba Fatih ke baseball lagi. Apakah kesimpan? Tadi ke refresh soalnya ya. Coba. Oh tidak, tidak kesimpan. Ya udah nggak apa-apa Fatih. Miss Dania tadi udah kirim tuh fotonya. Nanti Fatih coba kerjain ya. Ada di chat box yang ada di Zoom. Nanti Fatih download dulu di rumah lanjutin lagi kerjain untuk bolanya. Oke? Coba Fatih download dulu, baru nanti sekaligus dilanjutin ya. Oke, good, betul. Nah, ini Imam udah berhasil. Jangan lupa disimpan dulu. Takut ke refresh nih. Imam simpan dulu.
Mm-mm. Oh iya, Fatih ya. Semangat Fatih. Fatih download dulu aja ya gambar yang Miss Dani kirimin ya. Oke. Nah, kalau gitu sekarang teman-teman karena sudah pukul 17.19 kita mau coba kerjain ininya dulu ya. Wah, coba Miss Dani mau lihat dulu. Oke, wah itu udah miss ya, udah miss ya kalau untuk imam ya. Sayangnya di sini bawelnya belum bisa kita pindah-pindahin. Berarti untuk bawelnya di sini, teman-teman bisa klik bendera hijau. Nah, imam bisa pergi ke bawel ya sekarang ya. Nih, Miss Dani kirim lagi. Untuk yang bawel atau keranjangnya itu nanti kodenya seperti ini. Jadi nanti kalian bisa bikin controller yang dimana nanti controller ini gunanya adalah untuk menggerakkan keranjangnya. Gitu ya. Miss Dani kirim lagi. Teman-teman bisa download dulu dan nanti boleh lanjut dikerjakan sebagai PR ya. Oke, itu dia. Silakan teman-teman. Boleh di-download dulu ya. Oke, nah kalau sudah boleh langsung ini aja nih. Untuk imam, karena imam di sini udah lumayan dekat lagi ya. Berarti pakai jika maka, dua. Langsung pakai jika maka. Dua jika maka. Dan kondisinya adalah panah kanan dan panah kiri. Dan di dalamnya kita akan ubah untuk change X-nya ya. Langsung aja jika makanya dua imam, satu lagi. Hmm. Untuk Fatih jadi PR aja ya, nanti di rumah ya Fatih ya. Karena tadi kayaknya ke refresh tuh. Ini nggak usah deh. Kalau untuk imam, kita silang dulu aja. Imam langsung ke sensor, tambahin di sensornya, ada yang namanya panah kanan, panah kiri. Untuk Fatih boleh langsung ke periksa dirimu ya. Coba kamu kerjakan periksa dirimu. Nah ini, tombol spasi ditekan. Tombol spasi ditekan, taruh di dalam kondisinya jika maka satu dan juga dua. Tombol spasi ditekan. Satu lagi buat yang di bawah. Dan nanti Imam ubah spasinya menjadi panah kiri dan panah kanan. Panah kiri, panah kanan. Betul. Oke, dah. Kalau sudah ke gerakan, digerakkan. Imam ke gerakan lagi. Kamu kasih kode yang namanya ubah. Ubah ke X ya, dua-duanya ya. Bukan pergi ke X Y, tapi ubah X. Ah iya, di awal iya betul itu dulu, betul pintar. Lalu kita langsung tambahin ubah X. Berarti imam ke bawah, cari yang namanya ubah X ya. Nah itu dia, taruh di dua-duanya aja, di keduanya. Satu lagi. Oke, kalau yang ke kiri, berarti pakai minus. Karena ke kiri ya, kita pakai minus. Jangan lupa untuk dikunci dengan selamanya dari jika maka ini. Jangan lupa selamanya ya, Mam. Supaya nanti dia bisa selalu diketik. Oke, dah coba dimainkan. Kayaknya kalau punya Imam udah berhasil nih. Silakan, coba Imam mainkan dulu ya. Untuk Fatih, Fatih jangan lupa untuk ini ya, skip ya. Tuh dia, wow, udah berhasil ya. Udah bisa dimainin ya. Mantap. Untuk Fatih, Fatih jangan lupa untuk dikirim, berarti dibuka dulu soalnya. Dan di atas itu ada tombol yang namanya lewati tugas ini dan kirim kepada guru ya. Atau Fatih boleh sambil share screen yuk. Fatih lagi kerjain apa? Boleh. Wih, kalau Imam udah berhasil tuh, udah bisa dimainkan ya. Fatih boleh sambil share screen juga. Oke, untuk Imam simpan dulu. Takut ke refresh nih. Imam simpan dulu. Dan dibuka soalnya, Mam. Imam buka soalnya, kamu checklist semua soalnya dan dikirim soalnya ya. Yuk, dibuka lagi soalnya dan coba kamu kirim. Wah, oke Fatih udah sampai ini ya. Sampai ya, good. Sekarang ke nomor satu, ke nomor dua lagi, ke nomor dua. Kalau sudah, kamu bisa buka dulu soalnya. Fatih buka soalnya. Dan Fatih bisa klik yang ini, lewati level dan minta bantuan guru. Karena nanti mau dijadiin PR ya sama Fatih ya. Oke, mantap. Fatih juga udah kerjain periksa dirimu. Terima kasih. Kalau Imam lagi coba periksa dirimu, tadi yang nomor satu sudah dikirim sama Imam. Wah, ini kalau nomor dua apa nih? Coba kita baca sama-sama ya kodenya soalnya. Sebentar. Jadi untuk yang nomor dua ini,
Kita akan lanjut memprogram game kue kering. Pemain menang jika dia memanggang 1000 kue kering. Pilih semua opsi yang benar untuk memeriksa kemenangan. Berarti kalau 1000 kue kering, pertama yang ini nih, ya kalau kue kue panggang, kue dipanggang sama dengan 1000. Dan yang ini nih, jika kue dipanggang lebih dari 99. Wah, sorry, yang ini salah karena dia nggak ada selamanya. Harusnya yang ini. Nah, jadi jawabannya dua ya. Yang ini sama ini. Oke, lanjut lagi. Nomor 3. Masukkan angka. Atur buah pir ke 0. Ya, coba silakan. Masukkan angka. Kayaknya di sini ada soalnya. Sebentar. Nah, kata soalnya gini. Masukkan angka yang harus dimasukkan ke dalam blank sehingga Anda tepat 13 pir di dalam kotak. Berarti di sini angkanya adalah 13. Karena kan di sini kita harus 13 pir ya di dalam satu kotak. Soalnya ada di sini nih, Mam. Kalau kamu mau lihat ya, ada di bawah. 13 ya. Nah, itu dia tuh. Ada tepat 13 pir, berarti harus 13. Kalau sudah, boleh dijawab. Hmm, oke. Nah, sekarang Imam boleh survei dulu ya. Kamu boleh kerjakan surveinya dulu. Dan nanti yang tadi udah dikirim sama Imam soalnya. Coba ya. Oke, boleh dikerjain dulu. Ah iya, yang ini nih, yang nomor 2. Iya, nomor 2 belum dikirim kayaknya sama Imam ya. Imam ke nomor 2 dan kita checklist dulu karena Imam udah berhasil nih. Imam udah berhasil semua ya. Tinggal di checklist aja. Oke. Oh, masih loading ya. Ya, kita tungguin dulu. Nah, sekarang Imam buka dulu soalnya. Imam buka soalnya. Dan Imam checklist dulu semuanya ya, karena Imam udah berhasil nih. Coba Imam checklist semua dan nanti Imam kirim, oke? Tugas bonusnya belum, jadi nggak usah di checklist. Nah, sampai sini aja, baru dikirim. Oke, mantap. Sudah semua ya, berarti ya teman-teman ya. Oke deh teman-teman, jadi itu dia kelas kita hari ini tanpa terasa sudah hampir 90 menit kelasnya. Tapi sebelum kita tutup, kita ingin reflection dulu ya. Kita ingin mengulas materi hari ini teman-teman. Karena ini adalah sifatnya adalah diskusi. Jadi Miss Deni mau dong teman-teman sambil nyalakan mikrofonnya ya. Kita mau berdiskusi dulu. Teman-teman, berarti hari ini teman-teman belajar tentang apa ya? Apa yang paling teman-teman ingat nih dari pelajaran hari ini? Nah, wah, Mm-mm. tapi aku main tentang Mm-mm. Tentang apa nih? apa joget-joget tuh? Ah, Tentang apa ya? Tadi teman-teman bikin variabelnya buat apa sih tuh tadi tuh? wih, ya auto kan? Apa? Wah, sayur, gundu, gondor. Variabelnya untuk apa ya? Fatih masih ingat nggak kalau Fatih? Variabelnya untuk apa sih tadi, teman-teman? Wah, pas banget ada adiknya Imam tuh di belakangnya Imam. Terus ada adiknya Fatih di belakang Fatih ya. Lucu banget sih. Kalau Miss Dania di belakang Miss Dania siapa nih? Bukan adiknya Miss Dania, tapi kucingnya Miss Dania. Beda sendiri ya. Oke, teman-teman berarti tadi variabelnya teman-teman buat untuk apa sih? Gunakan untuk apa ya variabel hari ini ya? Hmm, skor. Skor, Red. betul. Iya. Ada Tadi satu teman-teman lagi. gunakan variabel hari ini untuk membuat skor ya. Skor untuk terjatuh dan juga skor untuk bisa menangkap ya, baik itu apel maupun bola. Teman-teman sekarang Miss Dani mau tanya dong, hari ini yang paling sulit di bagian mana nih? Dan nomor satu. Nomor 1. Oh, kalau Fatih berarti yang susah tuh yang apel ya, bahkan ya, kalau Fatih ya. Bukan satunya. Oh, yang bola pingpong. Oke, kalau Imam yang sulit yang mana nih, Imam? Nomor dua.
Wah, sama juga Nah, ya. Yang bola pingpong kan? betul. Sebenarnya nggak sulit sih, teman-teman. Cuma dia beda tema aja. Untuk kodenya, kalau teman-teman perhatikan sama loh. Kayak apel tadi ya, teman-teman. Betul nggak? Iya, cuman beda tema aja. Yang satu adalah apel terjatuh, yang satu adalah pingpong. Sekarang Miss Dania mau tanya teman-teman, sampai sini teman-teman ada pertanyaan dulu tidak? Fatih dan Imam, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Any question? Enggak. Tidak Weh, ada. Imam juga tidak ada? enggak ada. Tidak ada. Kira-kira teman-teman sudah paham materi hari ini? Sudah, oke deh. Baik teman-teman, kalau sudah paham, jadi itu dia kelas kita hari ini. Terima kasih ya, Miss Dania. Lihat teman-teman semangat nih codingnya hari ini dan cukup fokus ya. Miss Dania harap untuk kelas-kelas berikutnya teman-teman juga seperti ini ya. Semangat dan juga tapi makin fokus ya untuk ke depannya. Nah, insya Allah mungkin minggu depan sudah ada Deren dan juga sudah ada Mikaela ya. Jadi minggu depan tuh kelas kita penuh nih. Sudah ada 4 orang lagi ya. Ada Imam, ada Fatih, ada Deren, ada Mikaela gitu ya. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup, kita mau foto dulu. Teman-teman bisa berpose dulu ya. Let's go. Miss Dania hitung yuk, sampai 3 yuk. Ya, Miss Dania hitung ya, sampai 3 ya. Let's go. Fatih siap? Yo, tuh Imam udah siap tuh. Miss Dania hitung ya. 1, 2, 3. Lucu banget. Yuk sekali lagi, kayaknya imamnya tadi ini ya, agak merem ya. Yuk sekali lagi ya. Yuk, Miss Dania hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Lucu banget. Oke deh. Baik teman-teman, jadi itu dia kelas kita hari ini. Masih ada 3 hari lagi, jadi selamat liburan ya teman-teman. Puas-puasin main gamenya ya, sebelum masuk sekolah lagi ya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di minggu depan ya teman-teman. See you next week. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye-bye.